Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang keamanan instalasi listrik. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama itu mahasiswa mampu menganalisis pentingnya keamanan dalam sistem tenaga listrik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis bahaya listrik bagi manusia dan lingkungannya. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis instalasi listrik penerangan dan tenaga yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran. Baik, ini persyaratan keamanan instalasi listrik. Keamanan merupakan kebutuhan utama bagi manusia dalam kehidupannya. Sebab, dengan adanya keamanan, maka setiap individu dapat menghasilkan suatu karya yang optimal dalam kehidupannya. Keamanan dalam artian luas, yaitu keamanan dalam kejiwaan maupun keamanan dalam bentuk fisik. Keamanan lingkungan sebagai salah satu keamanan fisik perlu diperhatikan karena keamanan lingkungan akan mempengaruhi secara keseluruhan dan seluruh anggota masyarakat di sekitar lingkungan ikut bertanggung jawab. Peranan energi listrik dalam kehidupan modern saat ini sangat penting karena hampir semua anggota masyarakat memerlukannya. Perkembangan teknologi listrik hampir menyentuh pada semua aspek kehidupan. Manfaat listrik tidak dapat diragukan lagi. Pekerjaan yang berat dapat dilakukan dengan energi listrik. Kerjaan rumit dan detail dapat diatasi dengan energi listrik. Bahkan sampai teknologi nano menggunakan energi listrik. Berikutnya penyebab kecelakaan listrik pada lingkungan kerja maupun rumah tangga, yaitu pertama ada kondisi instalasi listrik yang buruk, di mana pertama itu pemasangan instalasi listrik tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan uh, oleh UIL. Yang berikutnya, yang kedua dari kondisi instalasi listrik yang buruk, itu berkurangnya daya isolasi kabel akibat umur pemakaian kabel. Jadi, kuil sendiri setelah menetapkan persyaratan persyaratan umum instalasi listrik itu, di mana pemasangan instalasi listrik itu ada aturan-aturan yang telah ditetapkan ataupun diberikan standar. Karena tidak lagi standar pemasangan instalasi listrik sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam kuil tadi, maka eh, berakibat pada buruknya instalasi listrik. Dan juga karena faktor umur, maka isolasi pada kabel juga mempengaruhi kondisi instalasi listrik yang buruk. Yang kedua, dari penyebab kecelakaan listrik pada lingkungan kerja maupun rumah tangga, yaitu kurangnya pemahaman terhadap lingkungan atau objek kerja. Jadi, pemakaian peralatan listrik baru harus memahami bagaimana cara kerja dan sistem keamanannya. Peralatan yang sudah tua diperhatikan batas keamanan penghantar, isolasi, dan kontak-kontaknya. Dan yang ketiga, itu ada penggunaan pemanas listrik. Bahaya rusaknya isolasi pada alat pemanas listrik sangat besar, khususnya bila isolasi berhubung langsung dengan manusia ataupun media penghantar listrik yang berpotensi kontak dengan manusia. Jadi itulah tiga penyebab kecelakaan listrik pada lingkungan kerja maupun rumah tangga. Selanjutnya ada bahaya listrik bagi manusia. Yang pertama, gagal kerja jantung atau ventricular fibrillation, yaitu berhentinya denyut jantung atau denyutan yang sangat lemah sehingga tidak mampu mensirkulasikan darah dengan baik. Pengembaliannya perlu bantuan dari luar. Itu bahaya listrik pertama ya. Yang kedua ada
gangguan-gangguan pernapasan akibat kontraksi hebat ataupun suffocation yang dialami oleh paru-paru. Di antaranya itu kerusakan sel tubuh akibat energi listrik yang mengalir di dalam tubuh. Yang B-nya terbakar akibat efek panas dari listrik. Jadi itu dua bahaya listrik bagi manusia. Jadi kita sebagai pengguna listrik, baik masyarakat ataupun operator, hal-hal yang berkaitan dengan listrik, terutama bahaya listrik itu harus kita hindari karena akan mengakibatkan cacat bagi operator maupun orang yang menggunakan listrik tersebut. Selanjutnya ada pengaruh arus listrik pada tubuh manusia. Jadi dapat kita lihat pada tabel berikut ada zona, batas, efek fisiologisnya. Jadi untuk zona itu ada terdiri dari AC1, AC2, AC3, AC4, AC41, AC42, AC43. Untuk zona AC1 memiliki batas sampai dengan 0,5 miliampere kurva A. Efek fisiologisnya pada umumnya tidak ada reaksi atau kesemutan ringan. Jadi kalau masih dalam zona AC1. Kalau sudah kita masuk ke zona AC2, itu batasnya 0,5 miliampere sampai dengan kurva B. Efek fisiologis ada getaran kejut, tapi tidak ada efek fisiologis yang membahayakan. Jadi masih bisa ditolerir oleh tubuh manusia gitu ya. Yang ketiga ada AC3, batasnya kurva B sampai dengan kurva C1. Efek fisiologisnya umumnya tidak ada kerusakan organis, ada kejang otot dan kesulitan pernafasan. Dan yang zona AC4 di atas kurva C1, efek fisiologis yaitu penambahan durasi waktu dan nilai arus akan menambah efek. Patofisiologis yang berbahaya semacam jantung berhenti, pernafasan berhenti, terbakar parah dapat terjadi. Nah, kalau udah masuk zona C4 ini perlu kita waspadai ya. Jangan sampai terjadi karena sudah mulai sampai eh, terbakar parah kalau sudah masuk ke zona AC4 ini. Untuk zona AC4.1 batasnya itu C1 sampai C2. Efek fisiologisnya probabilitas jantung berhenti bertambah sampai dengan 5%. Untuk zona AC4.2 batasnya itu C2 sampai C3. Efek fisiologis yang diakibatkannya itu probabilitas jantung berhenti sampai dengan 50%. Sudah cukup berbahaya. Sedangkan zona AC4.3 di atas kurva C3, efek fisiologis yang dirasakan itu probabilitas jantung berhenti di atas 50%. Nah, jika udah di atas 50% sudah mendekati dengan kematian. Jadi, hati-hati kita kalau berurusan dengan zona AC4.3 ini. Selanjutnya, ada tingkat ketahanan perlengkapan listrik terhadap tegangan impuls. Dapat kita lihat pada tabel, di situ ada tegangan pengenal, tegangan operasi maksimal, fase ke netral, instalasi A, B, atau AS. Kemudian di kolom ketiga ada tingkat tegangan lebih transien yang diasumsikan untuk perlengkapan yang dipakai dalam bagian instalasi berbagai kategori. Di situ tegangan pengenal ada sistem 3 fasa, ah, 220 per 380 ataupun 230 per 400 volt. Jadi untuk tegangan operasi maksimal fase ke netral itu untuk sistem 3 fasanya sebesar 300 volt, sedangkan sistem 1 fasanya sebesar 300 volt juga.
Untuk kategori satu di tingkat tegangan lebih transien yang diasumsikan untuk perlengkapan yang dipakai dalam bagian instalasi itu memiliki kategori satu itu sebesar 1500 volt. Sedangkan untuk kategori 2-nya sebesar 2500 volt. Dan kategori 3 sebesar 4000 volt. Dan terakhir ada kategori 4 sebesar 6000 volt. Jadi berikut ini adalah keterangan tabel 2 tadi, di mana kategori satu itu ialah perlengkapan listrik yang dipasang dalam berbagai bagian instalasi atau dalam perakitan yang keadaan tegangan lebih transiennya dibatasi sampai tingkat rendah tertentu. Contoh, perlengkapan dalam sirkuit elektronik. Yang kedua, kategori 2 ialah perlengkapan yang dihubungkan ke instalasi tetap. Contoh pemanfaatan atau piranti rendah portable dan piranti rumah tangga. Kategori 3 ialah perlengkapan yang dihubungkan dengan instalasi tetap dan pada keadaan di mana keandalan dan ketersediaan perlengkapan memenuhi berbagai persyaratan tertentu. Contoh, saklar untuk instalasi tetap dan perlengkapan untuk pemakaian di industri yang dihubungkan permanen pada instalasi tetap, seperti kapasitor, reaktor, dan lain-lain. Untuk kategori 4 ialah perlengkapan yang dipakai pada awal atau hulu instalasi. Misalnya KWH meter dan perlengkapan gawai proteksi di PHB induk. Contoh, perlengkapan meter listrik dan perlengkapan untuk proteksi dari arus lebih. Jadi itulah dia keempat kategori yang terdapat pada tabel 2 tadi, penjelasannya seperti yang telah dijelaskan ya. Nah, berikut untuk terakhir kita masuk ke tugas portofolio di mana penugasan ini yang pertama lakukan observasi lapangan tentang bagaimana pemasangan instalasi listrik, yaitu saluran listrik, pengamanan, perlengkapan listrik, beban listrik yang ada di tempat Anda melaksanakan kerja praktek industri. Soal kedua untuk tugas portofolionya, berdasarkan hasil observasi, buatlah pemetaan tentang keamanan listrik terhadap A. Manusia ataupun karyawan, B. Lingkungan ataupun gedung perabot dokumen, atau C. Peralatan beban atau alat dan mesin yang memerlukan suplai daya listrik. Untuk soal ketiga, lengkapi dengan penjelasan dilihat dari segi cara pemasangan instalasi listrik, pemakaian isolasi, kesesuaian bahan atau jenis maupun kemampuan dengan beban berdasarkan hasil pengamatan dan pemetaan tentang masalah keamanan pemasangan instalasi listrik di tempat Anda melaksanakan kerja praktek industri. Bagaimana kesimpulannya disertai dengan alasan-alasan ilmiah dan praktis. Jadi, tiga soal portofolio itu yang harus kalian selesaikan. Nanti diunggah seperti biasa di Sibda. Jadi demikian eh, pembahasan kita tentang keamanan listrik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat diserap di, dan juga bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.